kami saja terpukul bagaimana orang tua kami untuk mendapatkan berita ini, Kak. Bahkan saya sampai detik ini tidak berani pulang. Saya masih stay di Medan, masih mencoba untuk berjuang perihal ini, karena kalau saya balik dengan pertanyaan bagaimana hasilnya, itu akan membuat orang tua saya hancur. Karena bukan sedikit uang untuk menyekolahkan, bukan waktu yang sedikit untuk berjuang menjadi dokter, Kak. Oke, sebelumnya ini kita mau membicarakan tentang masa studi ya untuk Fakultas Kedokteran. Sebenarnya ini masalahnya nasional ya. Iya, benar. Jadi seluruh fakultas kedokteran di Indonesia ini terkait yang namanya masa studi. Nah, di sini kita coba untuk hadirkan Mika, salah satu mahasiswa ya, kita bilang mahasiswa ya, masih ya, mahasiswa dokter muda ya, dokter muda. Jadi karena jenjang kita tuh di dalam pendidikan, ini aku mau jelasin sedikit dulu nih. Awal mula kita tamat SMA, kemudian kita melanjutkan perguruan tinggi di Fakultas Kedokteran. Tapi kalau memang di kedokteran ini kan ada like spesialis yang agak berbeda dengan jurusan lainnya. Nah, kalau di Indonesia sendiri kita sudah mengikuti regulasinya, ada regulasi dan ada aturan undang-undangnya. Nah, ketika kita sudah menyelesaikan salah satu studi pendidikan dokter ya namanya. Iya, benar. Sarjana kedokterannya, S1-nya lah gitu ya. Nah, kemudian kita akan di judisium menyelesaikan semuanya, mengikuti kalau zamannya aku dulu namanya karya tulis ilmiah di akhir. Ya. Nah, kalau sekarang saya masih karya tulis ilmiah, ya. Masih skripsi. Iya, skripsi atau karya tulis ilmiah. Kemudian selesai dinyatakan oleh kampus, kita judisium, kemudian wisuda dan mengikuti koas ya. Nah, kita sekarang ini lanjutnya itu di koas, karena kita melihat ini ada masalah di dalam koasnya ya. Nah, kalau di koas ini kan memang kita sudah praktek klinis ya. Praktek klinis itu artinya kita sudah memegang pasien, tapi dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku ya. Misalnya kita harus ada supervisinya, misalnya ada dokter senior, atau dosennya yang di praktek tersebut yang ditunjuk oleh kampus, kemudian kita bisa memegang pasien. Ya, seperti itu ya, kurang lebih ya. Benar. Dan itu kita tempuh selama mungkin 2 tahun ya, karena setiap ilmunya itu kan berbeda-beda. Masih stase, seperti itu ya? Iya, masih ya, sama. Jadi namanya stase ya, Dek ya. Nah, stasenya itu ada stase besar, stase kecil gitu ya. Oke. Nah, sebelum kita ke arah sana nih, aku mau nanya nih, Dek ya. Masing-masing sekolah ini kan berbeda ya. Masing-masing kampus ini berbeda untuk pembiayaan sih sebenarnya. Benar. Nah, kalau pembiayaan di Fakultas Kedokteran UISU sendiri itu seperti apa? Cara pembayarannya seperti apa sih? Kalau untuk studi profesinya begitu kan? Ya. Kalau untuk studi profesinya itu kita bayar per semester. Tetap per semester per 6 bulan. Itu kalau zamannya saya dulu itu bayar sekitar 10 juta. Jadi per 6 bulan itu kita bayarnya 10 juta. Iya. Baik itu kita masuk ke koas ataupun tidak. Iya. Jadi misalnya kita, kalau zamannya saya itu kan kita per minggu nih. Artinya kalau kami minggu ini kami cuti, kami nggak bayar. Oh tidak, kita tetap akumulasinya per 6 bulan. Jadi kalau ada perleng atau ada cuti itu resiko kita. Tetap nanti bayarnya 6 bulan. Contohnya nih, kalau ada teman kita yang harusnya 1 tahun 8 bulan itu zamannya saya itu sudah selesai, tapi ada beberapa teman yang mungkin cuti atau ada perleng, mereka belum selesai sampai di 1 tahun 8 bulan, mereka tetap akan membayar lagi 1 semester lagi. Artinya Argo itu tetap berjalan walaupun kita tidak mengikuti koas tersebut ya. Ya, artinya seperti itu. Nah, ini menarik nih ya, menarik kenapa? Karena menurut saya ada perbedaan-perbedaan ini yang membuat agak sedikit ada triki-triki tertentu di setiap kampusnya ya. Jadi Argo tetap berjalan walaupun kita tidak mengikuti koas. Ya, seperti itu. Nah, kalau nih misal nih
kita mau cuti nih, ada sesuatu yang terjadi di keluarga. Misalnya kan kita nggak tahu ada kemalangan lah, atau ada perkawinan lah, mau menikah lah, atau segala macam lah. Itu tetap berjalan juga argonya, atau kita memberikan surat keterangan, atau kita mau izin atau apa seperti itu, ada nggak? Kalau di zaman saya itu kita tetap harus bayar. Kalau cuma cuti sebulan 2 bulan itu tetap. Oke, terus stase yang kita jalani seperti apa gitu? Karena kita kan ada absensi nih, misalnya nih kita di stase penyakit dalam, ilmu penyakit dalam itu at least bisa 12 minggu atau 10 minggu, kurang lebih seperti itu. Nah, tapi kita di masa perjalanan tersebut kita ada melakukan stuck. Misalnya ada, saya mau cuti nikah atau ada kemalangan atau apa, itu bagaimana? Apakah itu tetap berjalan dan minggunya itu dihitung seperti apa gitu? Kalau balik lagi, kalau ini kan setiap tahun itu Kak berubah-ubah peraturannya. Nah, waktu di zaman saya mereka tidak mau tahu perihal itu. Yang penting kalau kita sudah masuk di stase itu, contohnya yang Kakak bilang di penyakit dalam itu 12 minggu, tiba-tiba di 8 minggunya saya terputus ada urusan keluarga atau apapun itu, tetap tidak bisa. Jadi kita ngulang lagi. Ulang dari stase di awalnya lagi. Berarti ulang dari minggu pertama. Iya. Oh, seram ya. Jadi artinya kita bukan remedial, tapi karena tidak adanya aturan yang kita tidak boleh untuk cuti, sehingga ketika kita memang ada urusan mendadak di keluarga atau internal kita ngulang lagi dari minggu pertama. Untuk stase itu sendiri. Untuk stase yang itu karena sendiri. Kan kita masuknya per kelompok Kak. Jadi kalau satu yang bermasalah ya dia nanti mungkin dia bisa masuk ke teman yang rotasinya mulai lagi di stase berikutnya. Jadi pindah kelompok. Iya, benar. Jadi pindah kelompok ke minggu pertama. Akhirnya kita jadi junior lagi gitu ya. Oke, sih. Agak ini ya, menghabiskan waktu kalau begitu ya. Waktu dan biaya mungkin lebih tepatnya Kak. Iya, siap. Nah, walaupun itu sebenarnya itu kan ada kesalahan kita lah ya. Kita anggap itu kesalahan kita, tapi tidak ada kompensasi ataupun aturan tertentu yang bisa membuat kita tuh cuti atau berhenti sebentar gitu ya. Kalau di zamannya kami boleh. Jadi kami tidak membayar uang kuliah tersebut atau uang mingguannya, sehingga kami diperbolehkan untuk melakukan cuti dulu, cuti sementara karena alasan-alasan tertentu begitu. Tapi kalau sekarang ternyata tidak boleh ya. Begitu. Oke. Mungkin karena kami bayar semester kali Kak. Jadi kan ngitungnya per bulan. Jadi mereka nggak mau tahu urusan apapun, yang penting karena bayarnya semester per bulan, yaitu resiko kita yang tanggung. Mungkin seperti itu. Gitu. Siap. Nah, karena kejadian-kejadian seperti ini ya, misalnya ada kejadian-kejadian seperti ini, pernah nggak sih di kalian itu sempat untuk tidak ikut koas mungkin selama 1 semester, ada nggak gitu teman-teman atau adik-adik atau sejawat kalian yang dokter muda gitu loh? Ada yang seperti itu Kak, karena cuti melahirkan, mungkin seperti itu untuk perempuan, atau yang kemarin kita dihebohkan untuk masalah COVID. Nah, itu juga ada sampai teman-teman yang karena takut kan, orang tuanya juga melarang jangan ini dulu, jangan koas dulu. Akhirnya mereka cuti. Gitu. Tapi tetap ya balik lagi ya, argo tetap berjalan begitu ya. Nah, terkait hal itu kita masuk ke masa studi nih. Nah, itu menghitung masa studi menurut dari peraturan-peraturan yang berlaku saat ini itu sebenarnya seperti apa sih? Kok ini jadi masa studi ini menjadi hal yang apa ya? Jadi hal yang membuat ketakutan dari dokter muda saat ini gitu. Kalau zamannya kami itu tidak ada ketakutan hal itu. Kenapa? Karena kami memang diberikan semangat oleh kampus, diberikan semangat oleh dosen-dosen kami untuk ya ini ya, kami diajarin pure murni, tugas kami adalah belajar. Nah, kalau sekarang ini kan trennya adalah ditakutin nanti ujian ini apa segala macam. Ini sebenarnya kalau bisa diceritakan seperti apa sih gitu? Iya, jadi gini Kak, di zaman kami, ini khususnya saya mulai dari belajar studi profesi itu kan di tahun 2014 di bulan Maret. Nah, kalau menurut dari statementnya yang beredar sekarang dari Dikti, bahwasanya kami akan terkena masa studi dihitung dari kita dari koas sampai kita harus lulus ujian kompetensi.
Nah, jadi harus sampai di situ, harus lulus dulu. Padahal sementara kita ini sudah menyelesaikan stase-stase di rumah sakit yang mungkin sering orang awam sering dengar koas. Nah, gitu kita sudah mengikuti itu semua. Bahkan seperti saya itu udah ikut ujian berulang kali untuk kompetensi, tapi ada kegagalan, tapi tetap dihitung balik lagi. Jadi mahasiswa profesi dokter. Gitu. Bagi menurut aturan itu Kak, kalau saya tidak salah ingat itu di tahun 2023 bulan September digaungkan masalah masa studi terkait dalam permen yang mereka jadi patokan mereka tuh permen tahun 2018 nomor 18 kalau saya nggak salah pasal 40. Begitu. Siap. Nah, jadi ya balik lagi ya. Kalau untuk kalau dalam masa studi ini memanglah menjadi satu patokan terhadap pendidikan profesi dokter yang tadi kakak sudah jelaskan, mulai dari kita koas, pertama koas sampai nanti kita melakukan judisium dokter atau sumpah dokter lah gitu ya, atau dia sudah menyelesaikan ujiannya gitu ya, kurang lebih seperti ujian kompetensinya, ujian nasionalnya lah. Kak, maaf saya potong, saya ralat dulu. Kalau di kami itu setelah koas tidak ada yudisium, tidak ada sumpah dokter, tidak ada wisuda, harus dulu ikut ujian kompetensi ini tadi, dan harus lulus dulu baru dapat itu. Nah, gitu. Jadi itu menarik ya, karena kita di sini juga harus menarik garis merahnya ya. Jadi ada benang merah yang harus kita tahu nih sebenarnya apa sih yang terjadi sehingga teman-teman juga yang lain atau mungkin ada sejawat-sejawat lain yang merasa miskomunikasi dengan berita-berita viral kita gitu ya. Aku mau balik lagi nih bertanya, kalaulah memang aturan tersebut di mana kita melakukan ujian koas sampai kita lulus ujian kompetensi, itu menjadi satu syarat untuk kita mendapatkan satu ijazah mungkin ya, atau sertifikat profesi bahwasanya kita seorang dokter, yang gelar esket di belakang berubah menjadi DR di depan gitu ya. Artinya begitu ya. Nah, pertanyaannya saya nih ya, apakah di dalam koas atau apakah sebelum koas itu disosialisasikan oleh kampus gitu loh, sehingga kita memahamin, artinya kan begitu nih. Contoh nih, saya mau bekerja di suatu tempat atau mau sekolah di suatu tempat, saya akan disosialisasi bahwasanya jenjangnya seperti ini, aturannya seperti ini, apa segala macam gitu kan, karena ini kan termasuk ada aturan internal atau aturan apa, kita kalau undang-undang kita harus tahu gitu. Ini mungkin aturan internal itu seperti apa? Apakah diberikan penjelasan oleh pihak kampus sehingga kita memutuskan oke, aku koas gitu? Tidak ada Kak, karena kan seperti yang saya bilang, saya koas tuh di tahun 2014, tidak ada baiat atau perjanjian atau syiar dari mereka masalah masa studi itu tidak ada. Baru digaungkan terkait masa studi itu di tahun 2023. Begitu. Nah, jadi gini nih. Kalau kita ngelihat 2 tahun sampai 5 tahun ya, menurut aturan dari permen untuk pendidikan profesi dokter di Permendikbud ya, Ristek di 1818 ya, begitu ya. Berarti artinya keluar di tahun 2018. Nah, kalau nggak salah memang aku ada baca ya di dalam permen tersebut. Berarti waktu kita koas itu ada pergantian NPM atau NIM. Jadi waktu kita masa pendidikan esket itu kan selesai. Nah, berarti kan kita punya NPM ya. NPM-nya tuh waktu stambu kita masuk. Nah, berarti waktu kita koas itu NPM-nya berubah? Di saya iya. Berubah. Berarti dia berubah NPM karena ini kita melanjutkan studi profesi. Nah, pertanyaannya lagi nih. Kalau memang seperti itu, apakah di dalam raport kalian, contoh nih ya, aku kan SMA misalnya contoh,
di dalam SMA aku tuh kan aku ada rapot pendidikan bahasa Indonesia. Ini ada dulu namanya 9 mata pelajaran dan itu ada nilai. Kemudian keluar raportnya gitu. Nah, kalau di raportnya kalian pasti punya raport dong? Punya. Apakah di raport itu ada yang namanya ujian kompetensi? Enggak ada. Nah, itu ya. Tidak ada. Nah, kenapa itu kok bisa dimasukkan ke dalam satu syarat untuk mendapatkan satu ijazah gitu loh? Iya. Kalau memang kita kan harus paham ya, di dalam raport itu harus ada ini, misalnya ujian kompetensi, lulus baru kita bisa. Ya, di raport itu memang beneran tidak tertera. Ada nggak contoh raportnya? Ada. Ada. Tapi saya lagi nggak bawa raportnya, tapi ada, nanti bisa saya kirimkan ke kakak. Boleh. Sebenarnya kan kita harus bisa melihat tuh raportnya. Kalau raportnya memang ada ujian kompetensi sekian SKS ya kita harap maklum. Berarti ini aturannya ada penggabungan antara pendidikan dan kompetensi gitu ya. Iya, artinya kan seperti itu ya. Tapi tidak ada, sejauh ini tidak ada. Sejauh ini tidak ada. Tidak ada SKS untuk perihal ujian kompetensi tadi. Gitu. Itu yang buat kami ya, mungkin ya kakak juga dengar bagaimana berita simpang siur di luar. Kami merasa tidak keberatan untuk dipanggil mahasiswa profesi lagi, karena kan kami sudah menyelesaikan studi profesi dokter kami. Gitu. Nah, berarti kalian dikatakan selesai untuk mengikuti ujian profesi pendidikan profesi ini di dalam koasnya itu seperti apa dikatakan tuh selesai gitu loh? Ya, kita kan kalau setiap koas itu kan ada perstase. Nah, itu kita juga akan dibimbing oleh spesialis yang langsung membimbing kita, memegang pasien bahkan. Nah, di situ kita akan ada prosedurnya pretest, mid-test, post-test. Jadi untuk di setiap stase ya, misalnya kulit kelamin sebelum masuk minggu pertama kita pretest dulu nih, apakah kok layak nggak masuk ke dalam stase aku gitu ya, dari dokternya ya. Nah, kemudian berjalannya waktu berapa minggu mid test. Nah, sejauh ini kau sudah apa yang kau dapat? Nah, gitu kan, baru post test, gabungan lah semuanya, begitu. Nah, di situ ada nilai kelulusan. Ada. Jadi dia poinnya A, B, dan C seperti itu. Tapi itu harus lulus dulu, Kak. Kalau kita nggak lulus, kita tambah lagi perleng, ditambah minggu lagi. Jadi harus lulus. Kalau tidak lulus, kita tidak bisa lagi melanjutkan ke stase berikutnya. Jadi artinya kalau misalnya di dalam satu stase tersebut tidak lulus, kita balik lagi gitu, atau kita nambah minggu? Nambah minggu. Stuck di situ dulu. Jadi nambah minggu itu untuk apa? Hanya ujian saja kah? Atau dikembalikan lagi udah kok ikut masuk kasus yang ini, atau bagaimana sebenarnya? Skemanya seperti apa biar kita paham juga ya, untuk semua misalnya ya ada yang mau masuk ke dokteran itu jadi paham bahwasanya pendidikan dokter tuh seperti ini gitu loh. Balik lagi, kalau di zaman saya itu kalau kita tidak lulus untuk post testnya, kita akan ditambah minggu untuk digodok lagi nih untuk ujian. Biasanya kan kita pegang kasus, Kak. Contohnya kalau kita di dalam penyakit dalam, saya pegang penyakit ginjal, hipertensi gitu. Nah, nanti atau penyakit ginjal atau sirosis. Nah, nanti satu pasien itu yang saya follow up selama dia dirawat, itu nanti akan dilaporkan kasusnya bagaimana, penanganannya bagaimana. Nanti kita langsung pegang pasien gitu. Untuk pengobatannya kita juga diuji. Tapi kalau seandainya nanti Mika dengan pasien yang satu ini tidak lulus, itu akan nanti ditambah lagi. Mungkin kalau pasiennya ini sudah pulang, ganti pasien lagi, ngulang lagi dari awal. Gitu. Jadi harus benar-benar saya tuh mantap dengan satu pasien yang saya pegang. Berarti itu labkas lah ya namanya, laporan kasus gitu. Tapi kita langsung berpraktek, Kak, dengan si pasien tersebut. Nanti si dokter spesialisnya juga akan memantau kita bagaimana cara kita pegang pasien, bagaimana kita menyampaikan edukasi dan cara kita periksa begitu. Berarti tetap dalam pendampingan ya semuanya ya. Harus. Jadi ketika misalnya, ini menarik lagi nih. Terkait berarti di sini kan ada pembelajaran di mana material yang kita punya untuk satu kasus penyakit ya, misalnya serosis hepatis atau diabetes mellitus tipe 2 atau tipe 1 apa segala macam. Kita ini kan berlaku sebagai dokter umum. Sementara
fasilitator kita atau pendamping kita kan dokter spesialis. Ya, benar. Nah, yang diajarin itu oleh dokternya itu sampai di tingkat mana? Apakah sampai di tingkat spesialis atau hanya sebagai dokter umum? Nah, kita kan harus bisa membatasin sampai akhirnya nanti kan itu berlaku untuk kita di praktek ke depannya gitu. Itu seperti apa? Iya, benar. Kalau untuk basicnya kita dokter umum, mereka akan tekankan untuk di poin itu. Tapi terkadang ada beberapa dokter spesialis yang mungkin merasa kita tuh juga harus perlu tahu kalau untuk ranahnya si dokter spesialis itu seperti ini. Jadi kalian harus paham, tapi tidak untuk dituntut bisa. Oh, begitu. Oke. Tapi benar-benar susah, Kak, karena ya bayangin aja kan kita nih penyakit dalam contohnya atau stase besar itu memang benar-benar harus ada yang sampai 12 jam, 24 jam jaga malam, itu benar-benar menguras waktu, tenaga, energi, itu udah semua kita luapkan di situ gitu. Karena banyak stase-stase besar itu kebanyakan benar-benar dosen si dokter spesialisnya ini menggodok kita nih, kita harus bisa. Artinya gini, ketika kita sudah mengikuti koas, kayaknya tuh nggak mustahil kita ujian kompetensi itu nggak lulus ya? Harusnya seperti itu. Ya. Gitu. Karena kita ujian nyata yang kita udah pegang itu kita bisa lulus gitu ya. Tapi itu mungkin nanti kita lihat lah ya seperti apa kok ujian kompetensi ini. Kita sudah berbicara tentang koasnya tadi. Nah, kira-kira berarti dengan adanya masalah dan kendala kita anggaplah 2,5 tahun ya. Karena normalnya itu mungkin 2 tahun. Kita anggaplah setengah tahun itu kita memang betul-betul tidak aktif atau bosan lah ya, harus untuk tidak koas dulu seperti itu ya. Kita anggap seperti itu, berarti 2,5 tahun. Nah, di dalam 2,5 tahun berarti kita punya waktu 2,5 tahun lagi untuk ujian kompetensi. Gitu. Kalau menurut dari permennya seperti itu. Dari sosialisasi dari pihak Kaprodi seperti itu. Sekarang aku mau nanya nih, sebenarnya ada nggak sih di kalian itu yang bisa menjelaskan atau pihak kampus yang benar-benar bisa menjelaskan bahwasanya masa studi ini seperti ini loh gitu. Jadi persepsi, asumsi, aturan itu sebenarnya gimana? Karena ya, ini ya, sorry aja ya Dek ya. Aku tuh mempelajarin hal ini gitu. Yang saya baca misalnya kembali ke dalam permen Dikbudristek di 1818 tahun nomor 18 tahun 2018 itu rujukannya tidak ada undang-undang kesehatan, dan undang-undang kesehatan kita itu berada pembaharuannya di 2023. Nah, terus atas dasar apa kemudian Permendikbudristek 1818 itu masih berlaku? Karena rujukan mereka itu adalah Undang-Undang Pendidikan Dokter, Undang-Undang Praktek Kedokteran, Undang-Undang Perguruan Tinggi gitu ya. Terus sementara Undang-Undang Pendidikan Dokter dan Praktek Kedokteran itu sudah tidak ada. Nah, itu bagaimana? Seperti apa? Ada nggak sih yang bisa menjelaskan itu di pihak kampus gitu loh? Ini lebih seru nih kayaknya ya Kak. Jadi sampai detik ini bahkan beberapa teman-teman dari fakultas lain yang sudah dikasih sosialisasi juga, mereka tetap hanya memberi poin di Permen nomor 18 2018 itu saja. Hanya itu saja yang mereka tegaskan. Jadi kami harus tetap ikut statement tersebut. Tidak ada penjabarannya bagaimana. Bahkan seperti saya tuh punya surat keterangan sudah selesai koas. Yang kita tahu kan studi profesi itu koas gitu. Itu tidak jadi tidak dihiraukan dari pihak kampus. Nanti kita lebih lanjut lagi mungkin di part kedua ya. Nah, sekarang aku mau lebih ke titik masalahnya nih, Dek ya. Nah, di titik di masalahnya yang aku pelajarin ya. Mungkin Mika selaku kita anggap ini adalah bisa dibilang korban lah ya, korban mahasiswa profesi pendidikan dokter di salah satu universitas swasta, yaitu UISU lah kita bilang ya, Universitas Islam Sumatera Utara. Nah, kita tahu juga ya UISU ini problematik ya, dulu pernah juga ada sengketa ya, sengketa 2 kampus yang meributkan sesuatu ya, tapi itu masa-masa lalu lah ya. Tapi sekarang muncul lagi problematiknya ya, bahwasanya ada 196
mahasiswa Fakultas Pendidikan Profesi Kedokteran ini terancam DO. Iya, benar. Begitu ya, benar. Terancam DO atas masa studi tersebut. Nah, kalau di sini aku lihat ininya ya, dokumennya nih, Dek. Dokumennya itu bahwasanya kalian tidak didaftarkan ya. Ini kalau saya salah dikoreksi ya. Iya, baik. Ya, silakan dikoreksi. Masalahnya tidak didaftarkan untuk ujian kompetensi, tapi ya untuk Fakultas Kedokteran Universitas Prima Medan ya, kemudian Metodis, kemudian Sriwijaya, Batam, Unmal, mereka tuh masa studinya juga habis. Iya, benar. Tapi mereka bisa ikut ujian. Iya. Dan aku ada buktinya, anak 2015 itu bisa ikut ujian. Harusnya 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 11 tahun 11 tahun ya? 10 tahun lah. 10 tahun yang bisa ikut ujian gitu loh. Kenapa anak UISU tidak bisa ikut ujian? Itu ada apa? Sebenarnya ada apa gitu loh? Iya, itu yang mungkin banyak beredar di mana-mana. Kami juga masih nggak tahu. Tetap mereka dari pihak kampus, bahkan dekan ketika kemarin kita ada audiensi di tanggal 23 Februari, mereka tetap kekeh dengan dari surat edaran dikti terkait masalah masa studi di situ. Oke. Nah, sekarang aku lagi mau nanya nih ke Mika ya. Sebenarnya mendaftarkan untuk kita ujian itu siapa? Apakah kita pribadi atau pihak kampus? Pihak kampus yang mendaftarkan ke panitia. Ada nggak aturannya? Misalnya ada aturan, contoh ya, saya kasih contoh. Saya dulu tamat SMA, saya memilih bebas. Ujiannya mau di mana? Aku mau di USU ngasih berkas. Aku ngasih berkas di Metodis, tapi jurusannya aku bebas, kan gitu ya. Artinya aku menempatkan diriku tuh kemana gitu. Nah, ini kan ujian kompetensi nih. Tempat-tempatnya kan sudah diberitahu nih, lokasi misalnya di universitas yang memadai fasilitasnya, misalnya Prima, Metodis, UISU, UI dan lain sebagainya. Tergantung domisili di mana dia berada gitu. Ini sekarang yang mendaftarkan itu pihak kampus atau kalian sendiri gitu loh. Untuk yang mendaftarkan ke panitia ujian kompetensi itu kampus. Kami ini nanti mendaftarkan ke kampus, nanti kampus yang mengirimkan. Kenapa? Ada nggak aturan atau alasan kenapa harus kampus yang mengkolek dan mengirimkan berkas itu gitu? Kalau aturannya mungkin ada di Undang-Undang Kesehatan. Di situ ujian kompetensi itu kolegium bekerja sama perguruan tinggi. Mungkin dari situ, Kak. Tapi kalau menurut saya pribadi, mungkin karena dampak dari si ijazah atau si sertifikat profesi kami tadi yang tidak diberi. Jadi kami itu masih ada tanggungan lah, masih tetap dipegang oleh kampus. Jadi apa-apa tuh harus balik ke kampus. Enggak, karena takutnya ada permainan. Kan begitu ya? Iya. Kita nggak tahu ya ada permainan apa. Karena saya lihat kwitansi di dalam pembayaran ikut ujian ini berbeda-beda nominalnya. Misalnya kayak OSCE nih, OSCE ya, ada OSCE kan itu kan berpraktek tuh, ujian prakteknya memegang pasien langsung. Di situ saya lihat di Fakultas Unmal sekian ratus ribu, di Metodis gratis, ada yang seperti itu, di UISU sekian, itu berbeda-beda nominalnya gitu loh. Sehingga kita menakutkan ada hal-hal yang tentang keuangan ini ya. Kok bisa berbeda-beda, ujiannya sama, materinya sama, kok ini berbeda gitu loh. Itu bisa nggak dijelaskan? Belum ada atau nggak ada penjelasan atau gimana sih? Nggak ada penjelasan. Sejauh ini nggak ada, cuma kita tuh punya, setiap kampus itu punya grup, tapi kalau kami tuh lebih poinnya tuh di grup line, itu isinya kami semua peserta-peserta ujian bersama dengan admin dari kampus, nanti mereka memberitahukan. Ini untuk pendaftaran, nanti diisi melalui link kayak Google Form gitu. Kemudian nanti dari pihak keuangannya akan menunjukkan bahwasanya ini untuk pembayarannya. Oke, pembayaran itu nih. Pertanyaan terakhir mungkin ya. Uang itu ditransfer atas nama atau rekening kampus, kolegium kah, atau dikti kah, atau pribadi? Universitas. Berarti ke universitas. Iya. Oh gitu. Karena saya lihat di USU itu bukti transfer itu atas nama pribadi, bukan kampus.
Kalau kami ngirimnya ke universitas, nanti universitas yang mungkin menggabungkan baru kirim ke pihak panitia. Begitu selama ini begitu. Bahkan berarti ditampung dulu nih uangnya. Iya, benar. Kenapa ya? Itu kan jadi apa ya? Jadi pertanyaan besar yang mengadakan kolegium. Tapi kita mentransfer ke universitas. Kemudian universitas mengirim ke kolegium. Kenapa nggak kita langsung? Zaman sekarang itu kan udah virtual account langsung diberikan. Kenapa kok? Ya mungkin itu nanti kita akan tanyakan kepada orang-orang yang punya wewenang ya, yang bagaimana dia bisa menjelaskan tentang hal ini. Gini, di dalam surat yang diedarkan oleh kampus, UISU, USU, Udayana, itu kalian disuruh mengundurkan diri, gitu. Kalau tidak mengundurkan diri, artinya kalian akan di DO secara otomatis. Iya benar. Atau putus studi secara otomatis. Apakah kalau saya lihat itu tanggal 27 Februari terakhir atau tanggal 3 Maret di Unsri 3 Maret gitu. Apakah itu sudah terjadi? Ini kan sudah di tanggal berapa? Ini tanggal berapa? Tanggal 16. Tanggal 16. Apakah itu sudah terjadi putus studinya atau belum? Karena kita bisa mengasumsikan atau berpendapat ya atau memikirkan oh ini ancaman karena tidak terjadi gitu. Iya benar. Nah kalau di kami Kak sampai di tanggal 27 itu untuk suruh memundurkan diri kalau tidak di otomatis diputus studi atau DO, sampai detik ini juga tidak ada himbauan lanjutan dari pihak dekan atau pihak kampus. Bahkan kita sudah ada 2 kali bersurat, kita juga sudah mencoba untuk menemui ibu dekan dan wakil dekan itu tidak diindahkan, tidak bisa ketemu. Oke, artinya di UISU sendiri surat itu dikeluarkan berlaku sampai 27 Februari, tapi tidak di DO juga sampai saat ini. Belum ada putus studi. Kertas untuk surat bahwasanya kami di DO per orang itu belum jadi, ada. Jadi bisa jadi ini sebagai ancaman agar kalian membuat tulisan untuk mengundurkan diri. Bisa jadi seperti itu ya. Asumsi kita ya, oke, nggak salah juga kita berasumsi karena kan dia mengeluarkan surat, begitu. Pertanyaan terakhir, bagaimana perasaan Mika ketika Mika melihat contoh saya ini menggunakan Snelly ini? Bagaimana sebenarnya perasaannya? Jujur pasti hancur karena sampai detik ini karena kami tidak lulus, bahkan sudah keluar surat. Mungkin terkesan seperti ancaman DO dari kampus, itu membuat pukulan yang besar buat kami dan keluarga besar kami. Karena kenapa harus sampai di DO? Ini karena hanya ada masalah di kompetensi saja. Sementara kita sudah selesai dan biaya untuk sekolah kedokteran ini bukan mahal Kak, gitu. Lihat Kakak pakai baju seperti ini pasti saya saja sudah menarik diri dari sosial karena pasti ada bahasa yang selalu di luar sana mengatakan kami ini orang yang bodoh karena belum selesai ujian, ditambah lagi dengan ada statement DO ini betul-betul buat hati kami terpukul. Bahkan ada beberapa teman kita tuh sampai diusir dari rumah gara-gara surat edaran yang diberikan oleh pihak kampus, begitu Kak. Terus bagaimana tanggung jawab moral kita kepada orang tua kalian untuk menjelaskan kami tidak bisa menggunakan Snelly ini gitu, kami tidak bisa menggunakan jas putih ini untuk kami sebagai pendidikan profesi dokter ini, karena ini kan cita-cita kita ya. Ini adalah salah satu cita-cita kita dan kita punya tanggung jawab terhadap diri kita, kepada keluarga kita, pada orang tua kita dan pada anak-anak kita dan kepada masyarakat. Itu bagaimana kaliannya gitu bisa menjelaskan kepada keluarga atau orang tua? Kalau saya secara pribadi bahkan sampai detik ini ibu saya tuh belum saya kasih tahu, karena untuk memberitahukan surat DO dari kampus ini tuh saya aja belum bisa menerima. Kami ini belum bisa menerima untuk statement DO ini, masih berusaha untuk bertemu dengan pihak kampus, bertemu dengan ibu dekan. Ini bagaimana harusnya, bisa nggak jangan seperti ini. Kita masih mau mencoba untuk minta ada iktikat baik karena ini tidak sesuai.
dengan apa yang kami harus dapatkan gitu. Jadi sampai saat ini banyak di antara kami tuh belum berani untuk mengungkapkan ini Kak kepada orang tua kami, karena kami saja terpukul bagaimana orang tua kami untuk mendapatkan berita ini Kak. Bahkan saya sampai detik ini tidak berani pulang. Saya masih stay di Medan, masih mencoba untuk berjuang perihal ini, karena kalau saya balik dengan pertanyaan bagaimana hasilnya, itu akan membuat orang tua saya hancur, karena bukan sedikit uang untuk menyekolahkan, bukan waktu yang sedikit untuk berjuang menjadi dokter Kak. Hanya kesalahan sedikit, kenapa masa depan kami sebagai dokter yang 196 ini harus sia-sia. Sementara yang kita tahu Kak, Pak Presiden selalu bilang kita butuh dokter, tapi kenapa kami ini dibuang? Dokter yang sudah siap mengabdi kepada negara kenapa harus dibuang? Kenapa harus dicampakkan dengan aturan yang menurut kami ini tidak bagus untuk kami, tidak seharusnya kami dapatkan. Oke, buat Mika dan buat teman-teman atau adik-adik yang lain, sebenarnya saya turut berduka untuk keadaan dan situasi ini, tapi saran saya tetap jangan patah semangat, tetap kejar cita-citanya. Saya rasa ketika kalian bisa menjelaskan secara runtut kepada pihak-pihak tertentu, kepada pihak kampus atau kepada sekalian ke pihak kepala negara kita, yaitu Pak Prabowo, mungkin Pak Gibran atau Menteri Pendidikan kita bisa mendengar cerita ini, saya yakin mereka akan bisa memberikan solusi kepada kalian adik-adik aku semuanya ya. Jangan patah semangat ya, semoga ini bisa dilihat, bisa di-share untuk teman-teman yang lainnya agar bisa sampai kepada orang-orang tertentu yang punya wewenang untuk memberikan solusinya. Thank you.